Seperti kita sama-sama ketahui bahwa ciri sebuah kata itu disebut mudzakkar atau muannas adalah ada tidaknya tak marbutoh atau tak bulat di akhir kata. Kalau kata itu diakhiri oleh tak marbutoh, maka kata itu adalah ciri muannas. Dan kalau kata itu tidak ada tak marbutoh di ujungnya, maka kata itu adalah berjenis mudzakkar atau laki-laki. Itu ciri umum. Nah, tetapi ketahuilah, sesungguhnya ada beberapa kata yang tidak mengikuti ciri umum tadi. Kita akan berikan contoh beberapa kata yang ia menggunakan ciri umum muannas, tapi dia justru mudzakkar. Dan sebaliknya, ada beberapa kata yang menggunakan ciri umum mudzakkar, tapi ia adalah perempuan atau muannas. Nah, sebelah kanan ini adalah nama-nama laki-laki dengan ujungnya menggunakan ta marbutoh. Dan sebelah kiri ini, kolom kiri, adalah contoh beberapa kata yang ujungnya tidak menggunakan ta marbutoh, tapi ini adalah kata muannas atau perempuan. Kita ingin sedikit ulas sekilas aja tentang beberapa nama ini yang masuk kategori mudzakkar meskipun ada ciri ta marbutoh. Pertama Hamzah, bacanya Hamzatu. Ini pun sama, Tolhatu, Sa'labatu, Maisaratu. Ini nama-nama yang ujungnya tidak boleh bertanwin, alias isim ghairu munsharif. Nah, siapakah Hamzah? Hamzah itu adalah putra dari Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah saudara laki-laki dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan Abdullah adalah ayahanda dari Rasulullah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Hamzah ini termasuk pahlawan Islam. Pada perang Badar, ketika perang akan dimulai antara dua pasukan, kaum muslimin dan kaum musyrikin kafir Quraisy, yaitu sebelum perang terjadi diadakan duel 3 pendekar. 3 pendekar dari kalangan muslim, 3 pendekar dari kalangan kaum musyrikin. Nah, dari kalangan Islam, kaum muslimin, 3 pendekar itu salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang maju untuk duel. Dan alhamdulillah Hamzah itu menang, berhasil mengalahkan dan membunuh lawan duelnya tersebut. Hamzah pada perang Badar banyak membunuh lawan-lawannya dari pihak musuh, dan makanya ketika perang Uhud tahun berikutnya, beliau termasuk pahlawan Islam yang diincar nyawanya oleh musuh. Nah, ketika kemudian beliau sedang berkecamuk perang dengan orang-orang yang lain, dengan musuh-musuh, dari belakang beliau dibokong oleh seorang budak bernama Wahsy dengan tombaknya, dan singkat cerita beliau roboh dan gugur. Kemudian ketika sudah gugur, tuan dari budak tadi yakni Hindun itu mendatanginya lalu mengambil jantung dari Hamzah dan kemudian memakan jantung tersebut. Tentang wafatnya Hamzah ini Rasulullah sangat kehilangan dan menangisi kepergiannya. Dan Hamzah itu adalah syahid yang sangat agung. Yang kedua adalah Tolha. Siapa Tolha? Tolha itu adalah sahabat Nabi yang merupakan teman dekatnya Zubair bin Awam. Di dalam sejarah kita sering mendengar kalau ada Tolha itu ada Zubair. Kalau ada Zubair juga ada Tolha. Karena kedua-duanya ini sangat dekat hubungannya. Boleh disebut sebagai teman karib atau sahabat karib. Nah, Tolha ini masih satu keluarga dengan Abu Bakar, juga satu keluarga dengan Aisyah binti Abi Bakar. Yang ketiga Sa'labah. Sa'labah kita mengenal kisahnya dan sudah cukup akrab kita mendengar kisah tentang Sa'labah. Sa'labah itu diriwayatkan sebagai orang yang miskin. Saking miskinnya kalau dia itu berpakaian itu bergantian dengan istrinya. Ketika azan suatu salat datang, ketika azan sebuah waktu salat baru datang, itu dia kalau salat di masjid bersama Nabi itu kadang masbuk terlambat, atau kadang dia pulang duluan ketika sudah selesai sholat. Kenapa? Karena pakaiannya gantian sama istrinya. Ketika dia sudah sholat duluan di masjid, dia segera pulang. Karena pakaiannya akan segera dia lepaskan dan dipakai oleh istrinya. Atau sebaliknya, istrinya dulu menggunakan, begitu waktu sholat datang, istrinya dulu langsung sholat, kemudian pakaiannya diberikan pada suaminya, Sa'labah, dan Sa'labah segera berangkat ke masjid, makanya sering terlambat datang ke masjid. Suatu saat Rasulullah mendoakan kepada Sa'labah, dan singkat cerita Sa'labah menjadi kaya raya, banyak binatang ternaknya, banyak kambingnya berlimpah ruah. Nah, tapi kemudian ketika dia miskin,
taat kepada Allah dan tidak pernah terlewat untuk sholat berjamaah bersama Nabi, tapi ketika ia sudah sangat kaya, dia terlena dengan kekayaannya. Yang keempat, Maisarah. Siapa Maisarah? Dalam sejarah kita mengenal Maisarah adalah pembantu setia dari Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah. Ketika Rasulullah masih remaja, pemuda usia 25 tahun, beliau pernah mengadakan kongsi bisnis, perjanjian bisnis, kerjasama bisnis bersama Khadijah. Beliau bawakan barang dagangan Khadijah dari Mekah ke Syam. Nah, ketika perjalanan dari Mekah ke Syam itu, beliau ditemani oleh Maisarah. Maisarah adalah pembantu setia Khadijah dan diamanati oleh Khadijah untuk melihat bagaimana Muhammad muda itu melakukan jual beli dan berdagang. Maka ketika pulang dari perdagangan dari Syam, pulang kembali ke Mekah, kemudian Siti Khadijah bertanya kepada Maisarah bagaimana akhlak Rasulullah saat berbisnis dan berdagang. Setelah dijelaskan oleh Maisarah, Khadijah semakin terpana dan kagum dengan akhlak sosok Rasulullah. Ini nama-nama laki-laki yang menggunakan ciri tamarbutoh di ujungnya. Yang kedua, lihat sebelah kiri, ini adalah kolom nama-nama perempuan. Meskipun tidak menggunakan tamarbutoh, tapi ini semuanya adalah perempuan. Maryam, kita tahu Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah putri dari Imran, ponakan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ini perempuan suci yang dari rahimnya lahir seorang nabi yang sangat suci, yakni Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Zainab. Dalam sejarah Islam, Zainab adalah putri dari Fatimah Az-Zahra, cucu dari Rasulullah. Hasil pernikahan antara Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lahirlah beberapa putra. Pertama Hasan, kedua Hussein, ketiga Zainab yang sampai hidup besar. Sedangkan satu lagi Muslim itu keguguran ketika masih dalam kandungan yang mulia Siti Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga Hindun. Hindun adalah istri dari Abu Sufyan, ibu dari Muawiyah. Dia yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai Akilatul Kabid, pemakan jantung manusia. Dalam Islam dikenal perempuan pertama yang memakan jantung sesama manusia adalah Hindun. Dia memakan jantung dari pahlawan Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang keempat terakhir Asma. Asma ini adalah Asma binti Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Nah, dalam sejarah kita mengenal bahwa ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Yathrib, ketika beliau bersembunyi di sebuah gua, maka yang mengantarkan makanan kepada beliau berdua itu adalah Asma binti Abu Bakar. Asma menikah dengan Zubair bin Awam, dan kemudian dari hasil pernikahan dengan Zubair bin Awam itu lahirlah seorang anak bernama Abdullah bin Zubair bin Awam. Dan dalam sejarah juga dikenal ada sebuah hadis tentang aurat wanita. Itu Rasulullah pernah berkata kepada Asma tentang batasan aurat buat wanita adalah ini wajah dan ini telapak tangan. Begitulah sekilas beberapa nama-nama dalam bahasa Arab yang menggunakan ciri berbeda dari ciri pada umumnya. Cirinya justru menggunakan ciri muannas, tetapi ini semua adalah nama-nama laki-laki. Yang ini tidak menggunakan ciri muannas, tidak ada tamarbutohnya, tapi ini justru adalah nama-nama perempuan. Demikian, semoga bermanfaat.